Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Fadila. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Iman, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kompetensi tahun 2022. Kritik dan saran sangat membantu untuk meningkatkan kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran kita belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bisa mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa khusyuk. Mas Ananda, disiapkan? Jika berdoa, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Surah selanjutnya yaitu surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika
Bangsaku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ayo kita berabsen terlebih dahulu sambil mengecek pakaian dan tempat duduknya sudah rapi atau belum, ya. Absen 1 Abizar Syabila. Hadir, alhamdulillah. Absen 2 Abizar Renan. Hadir, alhamdulillah. Absen 3 Aisyah Arshila Tuba. Oke. Kemudian yang terakhir Talita Rasida Seza. Hadir, alhamdulillah. Ini hadir semuanya ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga anak-anak bisa hadir semuanya untuk belajar bersama. Sebelum mulai belajar, sebelum mengasih next briefing, sebelum next briefing dimulai kita tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Silakan siapkan pulpen atau pensil di meja anak semuanya. Cukup satu aja karena ada satu yang ganjil. Nanti Mbak Syari sama sakit, sikat ini bahannya di pensilnya masih konsentrasi. Baik anak-anak, boleh mau tanya terlebih dahulu, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Surah apa? Al-Kausar. Artinya Al-Kausar, Mas Faiz? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu berasal dari siapa, Mas Kanda? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari surah itu, dari surah Al-Kausar kita bisa belajar bahwa Allah itu memberikan nikmat yang berlimpah, nikmat yang banyak kepada setiap makhluknya. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, apalagi amalan yang pertama kali dihisab saat di hari akhir. Kita kalau sholat harus sesuai dengan gerakan dan bacaannya harus juga hafal, bukan cuma untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita juga harus meyakini sholat itu ibadah yang paling penting
Nabi Ismail pun juga rela karena itu juga perintah Allah, tidak bisa ganggu-gugat, harus dilaksanakan karena keikhlasan, ketaatan, kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah menggantikannya dengan domba. Hari ini berkaitan dengan bab selanjutnya, yaitu bab ke-7, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terpuji adalah kepribadianku, kepribadian kita semuanya. Harapannya nanti ketika kita sudah belajar ini dapat manfaatnya sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembelajar yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Artinya bakti, menurut, artinya bakti menurut artinya bakti menurut juga. Berbakti adalah menghormati, menaati, patuh, serta taat perintah orang tua, asalkan itu perintah yang tidak berlainan dengan ajaran agama kita atau agama Islam. Kalau kita berbakti, nurut, itu tandanya sebagai bukti kalau kita sayang pada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara mendapatkan ridho Allah, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua itu salah satunya yang pertama, itu pasti akan tetap berkata lembut kepada orang tua. Cium tangan untuk minta ridhonya. Siapa tadi yang berangkat ke sekolah cium tangan orang tua dulu? Cium tangannya orang tua. Alhamdulillah. Cium tangannya selama minta ridho doanya atau tidak? Ya, alhamdulillah. Ya gitu ya. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah minta ridho ayah atau bunda atau mama, minta doanya supaya nanti ketika belajar di sekolah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga aku nanti bisa dapat cerdas, bisa membahagiakan orang tua karena Allah. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama, mengingat kedua orang tua tentang kebaikannya. Ingatlah kebaikan orang tua. Mereka bekerja keras, apalagi seorang ibu dari awal mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian apalagi menimang-nimang, membesarkan. Nah, itu luar biasa sekali perjuangannya. Baiknya sudah selayaknya kita sudah mendapatkan semua yang sudah diberikan oleh orang tua, kita harus menyayangi dengan penuh keikhlasan. Keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, kemudian apalagi pendidikan. Kalian bisa sekolah seperti ini karena pengorbanan orang tua juga. Seorang ayah menafkahi keluarganya, menafkahi kita sebagai anaknya, menafkahi ibu juga, pengorbanannya luar biasa mencari nafkah. Nah, ini contoh berbakti kepada orang tua. Coba Mbak Fe dibaca yang keras. Yang pertama apa, Fe? Nah, siapa yang di sini suka membantu membersihkan halaman rumah? Ya, kemudian yang kedua, Mas Rena, dibaca Mas Rena. Membantu membersihkan rumah. Membantu membersihkan rumah. Nah, apalagi kalau rumahnya kita bersih, itu kira-kira kita tinggalnya nyaman atau tidak? Nyaman. Terus selanjutnya, Bella akan tunjukkan poster. Nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan kelompok. Ini udah kelompok ya? Ya, sudah ya? Sudah. Nah, nanti Bella tunjukkan. Ini gambarnya seperti ini. Ada poster tentang berbakti kepada orang tua. Bella minta untuk menceritakan. Ini sudah Bella tuliskan. Tinggal kalian menceritakan sesuai dengan gambar ini. Kalau sudah, nanti anak-anak akan diminta untuk mengerjakan tugas. Nah, ini sudah ada tabelnya. Anak-anak mengerjakan tugas nomor 1 sampai dengan 5 dikerjakan dengan teman sekelompoknya. Setelah nanti sudah selesai mengerjakan, anak-anak diminta untuk mempresentasikan di depan sini. Paham ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, semua paham ya? Harap paham. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh maju ke depan bertanya. Ya, boleh akan bagikan satu persatu. Ya, boleh kasih waktu 5 menit cukup ya? Ya. Gampang gak kira-kira? Gampang ya.
Kelompok 2 persiapan kurang berapa persiapan? Siapa yang akan maju? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Dua orang nggak apa-apa biar gantian, nggak terlalu panas dikasih. Nomor 1 itu kira-kira gambar apa ya, Tia? Gambar. Oh ya. Ya, berkeluarga ya, sayang dulu keluarga. Yang kedua, kira-kira itu gambarnya apa? Ya, membantu ibu menjemur pakaian. Terus selanjutnya kerja bertangan kepada orang tua. Ketika apa? Kira-kira mau sekolah. Mau sekolah. Oke. Terus yang keempat itu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, benar semuanya. Mungkin ada dari kelompok lain yang akan memberikan solusi apa sarannya? Siapa? Dan malu-malu. Nah, kurang keras. Nah, nggak apa-apa. Nanti presentasi selanjutnya bisa lebih semangat lagi dan warna ya. Oke, beri pos untuk kelompok 1. Silakan kembali. Pendapat dosa di sana. Benar semuanya ya, jawabannya alhamdulillah. Kelompok 2 mendapatkan nilai yang sempurna dengan kelompok 1 juga sama. Silakan beri pos untuk kelompok 2. Ya, boleh kembali ke tempatnya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Gambarnya apa? Sayang keluarga. Alhamdulillah, nomor 3 juga benar semuanya jawabannya. Kita berdoa lagi untuk kelompok 3. Nomor 1 itu kira-kira jawabannya apa? Mendapatkan dosa yang besar ketika kita tidak nurut atau tidak berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, kelompok 4 juga jawabannya benar semuanya. Kita beri aplaus semuanya. Kemudian yang kedua adalah kita untuk peran ya. Kalian peran, nanti ada yang jadi seorang anak dan jadi seorang ibu serta ayah. Jadi dari kelompok 1 akan berperan sebagai anak dan ibu serta ayah ketika ingin berangkat ke sekolah. Caranya bagaimana? Coba yang
Allah, mendapatkan rahmat dari Allah tentunya, kemudian mendapatkan